Indonesia kaya dengan sumber daya kreatif. Selalu saja lahir ide-ide baru, penerapan teknologi dan metode baru. Kreativitas itu adalah sumber daya ekonomi utama, dan industri di abad ke-21 akan sangat tergantung pada produksi pengetahuan melalui kreativitas dan inovasi. Sebagai industri berbasis pengetahuan, pikiran manusia menjadi sumber daya utama yang sangat diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk kreatif. Keahlian yang baik sejalan dengan kualitas karya yang dihasilkan. Hidup seperti naik sepeda, teruslah mengayuh agar tidak jatuh. Kayu terus semangat agar menjadi yang terdepan. Bisa jadi prinsip ini yang tertanam dalam benak ketiga IKM yang berangkat dari passion pendirinya. Para pendiri Kres, MV Corp Indonesia, dan Azikrom mengemas passion mereka pada sebuah bentuk usaha kreatif, yaitu sepeda. Nah, ini adalah contoh IKM yang sadar betul bahwa kekuatan industri kecil dan menengah berbasis kreativitas terletak pada pikiran dan ide yang terus berkesinambungan dan selalu bergerak maju. Industri kecil atau menengah itu sebenarnya berbeda sekali dengan industri pabrikan ya. Kalau industri pabrikan itu mereka fokus kepada teknologi, kepada mesin, sehingga error margin atau kesalahan itu menjadi sangat diminimalisir karena faktor-faktor tadi. Tapi kalau di industri kecil menengah, orang-orang itu jadi penting, sumber daya manusianya jadi penting sekali. Karena konsistensinya didapat dari sumber daya manusianya. Sehingga proses ini ya yang kemudian menjadi faktor pembeda dan penentu dari kualitas sebuah produk, khususnya di industri kecil dan menengah. Kareus itu artinya itu bahasa Sunda, Mas. Apa kebanggaan gitu. Makanya kita lebih konsen ke sepeda lipat 3 karena memang buat penguasaan teknologi sepeda lipat 3 memang agak susah, Mas ya. Kita yakin karena kita menguasai sepeda lipat 3 buat melangkah nanti ke depannya lebih gampang, Mas gitu. Sepeda lipat 3 itu punya karakteristik sendiri karena memang simpel, Mas ya. Gampang dibawa, mobile juga gitu. Awalnya kita kan dari mencoba, dari yang kita tidak punya dummy, Mas ya. Setelah kita tes, ternyata kita tes lipatan segalanya, ternyata ada hal-hal yang kita tidak duga dari segi presisinya. Sekitar Januari 2020 awal baru kita dapat dummy aslinya, baru kita ketahuan bahwa ternyata banyak kekurangan yang kita harus perbaiki, kurang lebih hampir 4 bulan sampai 5 bulan, Mas, itu ya, buat capai, oh ini loh yang sesuai yang kita ingini gitu, Mas. Pertama kita melihat kebutuhan masyarakat Indonesia gitu. Masyarakat Indonesia banyak segmen menengah ke bawah dari segi price, Mas ya. Tapi dengan kualitas yang menengah itu ke atas. Alhamdulillah dari seiring dengan waktu kita bisa dapat, Mas. Ternyata dengan kualitas yang menengah ke atas, tapi harga tetap itu menengah ke bawah gitu. Juni 2020 di sosmed, sesprinya Jokowi, dia baca sosmed baru kontak kita, Mas. Termasuk kemarin terakhir Sultan, Mas ya, itu cukup naik lagi kita. Kedepannya kita membuat varian-varian yang lain dan akan menyerap tenaga kerja yang banyak, Mas. Gitu. Berawal sih dari komunitas ya, Kang. Kang Gidi sendiri sih sempat bilang kayak gini, jangan main aja dong gitu. Ayo coba kita buat satu produk yang emang nantinya berguna buat yang lain dan berguna juga buat teman-teman sekeliling. Berawal sih dari satu produk kantong sebenarnya, Mas. Ternyata pasar yang sekarang tuh ternyata tuh yaitu lari ke sepeda lipat. Akhirnya tertantang mereka tuh, Kang Yudi sendiri tertantang. Akhirnya kita buat dan teman-teman ngedukung, banyak support. Berjalan waktu, ada pameran juga sama sih. Kita bawa ke sana, Mas, pameran dengan alih-alih buat display itu ya, display kantung itu. Yang lucunya tuh pas setelah kita display, yang ditanyain bukan kantongnya, tahu itu sepedanya itu yang ditanyain. Loh ini
ini buatan mana ini? Ini made in Bandung. Selang dari situ kita coba roadshow Malang, Surabaya, terus Jogja pada waktu itu, Blitar, Purwokerto juga sama. Dan alhamdulillah responnya baik semua. Akhirnya ya menyebar. Nama Chris itu menyebar kemana-mana. Terus di awal Agustus kemarin, Juni, Juli, Agustus kita udah mulai coba untuk pembenahan, salah satunya fabrikasi. Nah, fabrikasi itu yang mudah-mudahan awal dari langkah titik kita ya Mas ya, Chris ini bisa tetap eksis di dunia sepeda, intinya gitu Mas. Wah, saya dari pertama itu sebetulnya pada saat Chris itu berdiri, pada saat mereka produk secara manual, saya sudah minta ini. Wah, ini asik nih, kelihatannya bagus. Makanya saya belum juga sepeda jadi, saya beli apanya dulu, aksesorisnya dulu. Chris, karena memang ikonnya Bandung. Setiap ada acara, kita ikut. Seperti apa sih medannya? Ah, ini pakai Chris enak loh, buatan lokal. Cobain deh. Cintailah produk dalam negeri. Kementerian Perindustrian dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka melakukan pembinaan kepada IKM yang membuat frame sepeda secara keseluruhan. Mereka tumbuh dengan baik karena apa? Karena memang pasarnya sangat menunjang. Kreativitas, inovasi daripada para IKM ini benar-benar sangat menakjubkan. Sehingga mereka itu bisa mensuplai produk-produk yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat saat pandemi ini. Dan kami sebagai pembina industri itu mensupport bagaimana mereka memproduksi suatu produk yang benar-benar bagus, harus benar-benar sesuai dengan standar yang ada. Saya udah bergerak di bidang sepeda lumayan ya dari tahun 2009, terus mulai bikin custom. Sekitar udah nyampe 30 frame. Saya ngobrol sama teman komunitas itu, kasih brand apa ya, masa nggak pakai brand gitu. Oh, Ferry kan bikinnya itu Mini Velo, udah aja MV Cop Bandung katanya. Ya itu alhamdulillah, jadi itu saya pakai. Suatu saat saya pengen ke Bromo untuk yang kesekian kali. Saya pengen coba gitu, sesuatu yang cobalah yang rada-rada unik. Saya potong ban 26, saya bikin ban 20, berangkat. Di banyak tanjakan itu, saya bisa ngimbangin, kebetulan yang pesertanya banyak yang muda-muda. Dari situ, berarti ini sepeda enak buat tanjakan, gitu. Ya udah, saya coba bikin. Untuk jenis Mini Velo itu sendiri, karena banyak modelnya gitu, maksudnya banyak modelnya itu yang bikin tantangan tersendiri buat saya gitu. Pokoknya saya punya cita-cita itu orang pesen sama saya tapi frame bikinan Mini Velo, bikinan MV Cop Bandung, asik gitu kayaknya. Pasar online via komunitas itu menurut saya sudah cukup cukup membuat kerepotan juga sih. saya udah sampai ke ini Mas, sampai Medan udah ada. Sumatera itu hampir semua. Terus Kalimantan hampir semua. Sulawesi saya yang udah ada semua, Sulawesi. Ke timur saya Kupang udah sampai. Denpasar apalagi udah banyak gitu. Ya alhamdulillah. Kalau menurut saya pribadi sepeda itu ada di kenyamanan. Jadi kalau istilah sepeda mungkin geometrinya pas gitu. Si Mini Velo itu kelebihannya ada di situ. Sepeda Mini Velo itu bukan hanya sekedar sepeda gitu. Ada unsur art gitu loh di dalamnya. Jadi dilihat dari bentuk frame-nya yang bisa kita sesuai dengan kemauan kita. Yang pertama kalau untuk MV, saya bisa pesan sepeda custom. Jadi sesuai dengan keinginan saya mau bentuk sepeda. Jadi ada kepuasan tersendiri gitu loh. Nilai plusnya ada di situ gitu. Itulah yang bikin saya
salut gitu. Jadi di antara teman-teman yang order juga alhamdulillah sampai sekarang kualitasnya itu masih terjaga gitu. Hari ini, brand menjadi sangat penting sekali dalam sebuah konsep pemasaran. Bahkan brand yang bagus sebenarnya harus mampu menerjemahkan produknya ke dalam kehidupan masyarakat. Karena dengan begitu, masyarakat akan mampu memiliki kepercayaan terhadap brand itu, dan brand itu memiliki kehidupan yang lebih panjang. Dan kemudian sesuai dengan visi dari si founder. Maka membangun brand dengan memahami soul-nya, memahami identitasnya, dan memahami tujuannya, itu menjadi hal yang sangat penting dan sangat mendasar ketika kita ingin membangun sebuah brand. Awal mulanya saya berdiri tahun 2013, basicnya electroplating chrome. Kebanyakan yang merequest spare part yang benar-benar tadinya original chrome untuk direstorasi ulang. Melalui electroplating chrome, dasarnya restorasi, kemudian ada replika untuk memproduksi frame dan aksesoris sepeda lainnya. Untuk sepeda sendiri, kebetulan saya sama komunitas sepeda berusaha memasarkan produk asli Tasikmalaya. Kemudian dengan media sosial juga, alhamdulillah pengembangan khususnya bengkel restorasi sepeda dari Tasikmalaya udah punya brand sepeda ya istilahnya yang benar-benar busuk. Masuk ke sini bisa alhamdulillah seperti baru lagi lah. Kita itu semuanya handmade dari custom tersendiri, jatuhnya mungkin dominan lebih ke chrome-nya itu Om. Harapan saya untuk 5 tahun ke depan bisa lebih mengembang khususnya dari daerah untuk bisa bersaing dengan pasar-pasar nasional gitu. Nah, adapun untuk frame kita rencana untuk mengaplikasikan dari bambu komunitas sepeda Tasikmalaya untuk menjunjung atau menaikkan ciri khas dari Tasikmalaya itu dari frame bambu. Harapan saya dan teman-teman kasih masukan untuk bisa yang memaksimalkan hasil produksi kita juga, kita harus didukung dengan alat yang modern gitu. Kita selama ini kan identik dengan sepeda BMX. Nah, kita cari-cari lagi parts yang lama-lama udah ketemu, kita gimana nih? Nah, ketemu lagi Aji. Saya tanya, Aji, kamu bisa ngemodif ini nggak? Ini nggak? Ya kita coba. Pas dicoba, ternyata keren banget. Ide-ide kita ini dari komunitas BMX, komunitas lowrider itu istilahnya nggak usah jauh-jauh keluar kota lah. Di sini juga ternyata ada. Dan ternyata dari luar kota juga udah mulai banyak yang lirik Tasikmalaya. Buktinya kemarin ada ikut kontes virtual secara nasional, menang. Mudah-mudahan nanti ya selain Ajinya yang ngangkat, Tasikmalaya juga ikut terbawa lah seperti itu. Produk yang asli Tasiknya, ide-ide yang datang dari Tasik, ayo kita support sama-sama. Chemistry-nya dibangun sebagai local pride Tasikmalaya. Mereka itu sebenarnya pemasarannya itu dari mulut ke mulut. Tetapi tetap saja mereka melakukan transformasi. Kami memfasilitasi bekerja sama dengan industri besar sehingga mereka bisa memproduksi frame yang tadinya cuma 15 unit. Sekarang mereka bisa memproduksi sebanyak 200. Banyak komponen-komponen sudah diproduksi oleh IKM dalam negeri. Nah, ini sungguh membanggakan untuk mereka mensuplai komponen-komponen sepeda itu ke industri besar, dan kami bersyukur ada industri besar yang sudah mau bekerja sama dengan para IKM, sehingga yang namanya ekosistem daripada industri sepeda itu bisa terbentuk. Kres, MV Corp, dan Azi Chrome dibangun tidak hanya berdasarkan motif ekonomi semata. Melalui karyanya, mereka menawarkan sebuah sudut pandang, pengetahuan dan inspirasi tentang sepeda. Kres, MV Corp, dan Azi Chrome telah memberikan semacam bukti bahwa sesungguhnya kreativitas itu tidak memiliki batasan untuk masuk ke dalam ceruk-ceruk kebutuhan, minat, dan permintaan pasar.